Apa yang disebut kenceng? Kenceng tuh kedengaran orang yang ada di samping kita. Apa arti pelan? Pelan itu kedengaran kuping dewe. Jangan sholat zuhur nyaring banget, sampai 2 baris masih kedengeran. Itu namanya jahar, makruh. Kedengeran kuping aja. Karena memang kudu dibaca ini rukun-rukun qauli, Fatihah baca tuh qomat kamit ada hurufnya. Begitu baca. Jangan nggak baca. Apa penyebab ada pelan, ada kencang ini? Penyebabnya apa? Jadi begini penyebabnya, saudara. Ini saya punya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wal jahru fis subhi, dan membaca jahar pada salat subuh. Wa fi raq'atainil ulayaini, dan pada 2 rakaat yang pertama, keduanya minal maghribi wal isya, daripada salat maghrib dan salat isya. Lirrajuli wal mar'ati, bagi laki-laki dan perempuan. Illam yahdur indaha ajanibu, jika tidak datang di sisi perempuan oleh laki-laki lain. Wal jum'ati, dan pada solat Jumat, halaman 30. Betul. Wa fil idaini, dan pada 2 hari raya. Wal istisqa'i, dan pada solat istisqa. Wal khusufi, dan solat gerhana. Wat tarawihi, dan solat tarawih. Wal witri ba'daha, dan solat witir sesudah tarawih. Wal israru fi ghairi dzalika, dan membaca sir pada selain yang demikian itu. Wallahu a'lam bissawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih membahas sunnah-sunnah solat. Perlu diketahui bahwa sunnah-sunnah solat begitu banyak. Ulama tulis sampai 1500 sunnah dalam solat. Terbagi pada 3 kategori. Ada sunnah sebelum solat, ada sunnah ketika solat, dan ada sunnah sesudah solat. Malam hari ini kajian kita masih membahas tentang sunnah-sunnah ketika solat. Di antaranya membaca jahar, yakni membaca dengan suara nyaring, kedengaran orang lain pada tempat-tempatnya. Begitu pula sunnah dalam solat membaca sir. Sir itu kita membaca dengan suara yang kedengaran kuping sendiri saja. Itu namanya membaca sir. Apa yang kudu jahar, apa yang kudu sir? Yang disuruh jahar adalah baca Fatihah, itu kencang. Baca amin. Mana lagi baca surat, baca doa kunut,
tentu pada tempat-tempatnya. Jadi nyaring, kenceng bacanya. Kapan yang disuruh kita baca kenceng? 1 rakaat 1 dan rakaat 2 salat maghrib. Rakaat 1, rakaat 2 salat maghrib, kenceng. 2 rakaat 1, rakaat 2 salat isya. 3 rakaat 1 dan rakaat 2 salat subuh. 4 rakaat 1 dan rakaat 2 salat Jum'ah. Jum'ah. 5 salat hari raya Idul Fitri 1 dan 2 tentu. 6 salat hari raya Idul Adha, itu juga bacanya kencang. 7 salat gerhana bulan, salat gerhana bulan, itu juga bacanya kencang. 8 salat istisqa, yakni salat minta hujan. Salat minta hujan. Udah berapa tuh? 8. 9 salat tarawih sepanjang bulan Ramadan. 10 salat witir sesudah salat tarawih. Berarti ada witir yang bukan pada Ramadan, berarti bacanya gak kenceng gitu. Witir sesudah salat tarawih. Udah 10 tuh. 11 salat sunnah tawaf. Ini mau di Mekah nih. Salat sunnah tawaf bila malam hari. Bila malam hari. Berarti kalau bila siang hari lain. Salat sunat tawaf malam. Malam tuh dari maghrib sampai dan subuh dah. Sampai subuh. Sampai jam 6 malam. Ini semuanya dibaca jahar. Pada itu tuh namanya tempat-tempatnya. Bacaannya nyaring, kenceng. Pertanyaannya, siapa yang disuruh kenceng? Baca ini nih kalau sholat. Pertama, imam. Dia tuh yang dituntut oleh agama kenceng pada sholat-sholat itu. Imam. Yang kedua, munfarid, orang yang sholat sendirian. Tuh, maghrib nih kita baru sholat karena telatlah kita. Baru sholat maghrib, sholatnya kencang, biasa kayak ngimamin. Jangan pelan, jangan bisik-bisik, walaupun sendiri. Isya begitu, kita isya jam 9 karena kita pulang kerja macet.
Datang ke Muflihun jam 9, sholat isya. Kenceng rakaat 1 dan 2 tuh, kenceng. Makanya kalau kita amalin ajaran Rasulullah ini, maka enggak bakalan ada ajaran nyolek-nyolek. Enggak ada. Kenceng, wong tahu. Yang kenceng imam dan orang yang sholat sendirian. Bila makmum, adakah baca kenceng? Makmum ada baca kenceng pada 3 perkara. Ini makmum kudu kenceng, nyaring. Makmum ini doang nih yang disuruh makmum kenceng. 1 dari 3, waktu imam amin kenceng. Ya rakaat 1, 2 maghrib juga macam dah tuh yang tadi tuh. Wadhalin amin, kita juga aminnya kudu kenceng. Imam kenceng, amin kita kudu kenceng. Aminnya makmum ketika imam baca amin, maka si makmum dituntut aminnya kenceng. Kedua, waktu imam membaca doa kunut, kenceng tuh makmumnya. Subuh, Allahumma hdina fiman hadait, amin. Jangan pelat, jangan pelit amat. Amin yang kenceng. Begitu, suaranya nggak ada. Mahal amat. Kalau buat dangdutan aja kenceng banget. Buat dangdutan. Siapa? Ya Allah. Begitu. Hah? Oh dulu. Enggak sekarang. Iya. Untung sabar abang kita. Masya Allah. Begitu. Jadi bahan bulian. Itu begitu tuh. Jadi waktu doa kunut kenceng, aminnya kenceng, meski kunut nazilah. Kunut ada wabah. Dulu-dulu banyak yang kunut nazilah. Belakangan ini kagak ada. Rada curiga dia doanya. Jadi nggak baca akhirnya doa kunut. Padahal kunut terus kudunya itu. Begitu. Doa waktu imam baca doa kunut. Ketiga, waktu ngingetin imam yang keliru rokaat atau kelupaan bacaan. Gimana keliru rokaat tuh? Udah 4 sholat isya masih diri aja imam, diingetin dengan tasbih subhanallah yang kenceng biar imamnya dengar. Begitu tuh, gitu. Atau keliru bacaan, dia bingung. Ini cara ngingetin orang yang keliru bacaan tuh ada ajarannya. Jangan diingetin kalau dia masih nyari. Enggak boleh kalau dia masih nyari. Jangan kita bersuara. Jadi nolongin itu kalau udah ampun gitu. Udah nyerah. Salah kita sama agamanya. Contoh, sholat isya, surat apa ya? Alam Taro. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
alam yaj'al lahu ainaini walisan alam yaj'al lahu ainaini. Lah surat Al-Balad ya, alam yaj'al, di hatinya alam yaj'al lahu ainaini. Itu belum berhenti dia, jangan. Masih nyari, jangan kita tegur. Kalau belum berhenti sampai dia diam, baru alam yaj'al kaidahum. Begitu. Kalau belum berhenti jangan, dianya enggak konsen mikirin orang, mikirin apa yang di hatinya. Jadi enggak ketemu. Jadi cara ngingetinnya kalau sudah diem. Udah diem baru kita ingetin. Begitu. Kalau udah diem, jangan belum diem udah langsung aja berisik. Dia tambah bingung, grogi. Jadi acak-acakan nanti sholatnya. Jadi ada adabnya, namanya dia belum nyerah. Kalau belum nyerah biarin. Itu kita tugas makmum. Kalau kita jadi imam, baca surat ini lupa, maklumlah corona beritanya kayak begini, sampai ambulan 5 kali 6 kali. Jadi bingung sama dia, nih bagaimana ini dagangan saya ini ya, tertutup lagi nih, udah kebingungan. Jadi ngeganggu pada sholatnya dia. Kalau kita jadi imam bingung, lupa surat, alam yaj'al lahu ainaini, alam yaj'al lahu, kok nggak ketemu-temu, nggak usah ganti surat. Kalau kita jadi imam, kalau kita mentok lupa, langsung ruku, nggak usah ganti, nggak usah. Jangan, kalau kita lupa do nerusinnya, langsung ruku aja. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al lahu ainaini alam yaj'al lahu. Kita ruku aja, Allahu Akbar. Begitu. Rakaat kedua baru dah, takut dikata gua gak lagi sama makmum. Rakaat kedua ulangin. Tapi jangan sampai lupa lagi. Begitu. Begitu. Tuh begitu. Caranya begitu. Enggak usah kita. Kalau kita enggak jalan, enggak usah pindah, enggak usah. Udah tutup aja, berhenti ruku. Jadi supaya tidak mengganggu kekhusyuan sholat kita. Begitu. Jadi kita ganti itu tetap hati kita juga ngurek nih. Waduh, apa itu terusan tadi itu? Cuman mulut doang, alam bawah sadar yang baca. Nggak usah, tetap di bawah, di atas kesadaran. Di atas kesadaran. Begitu. Supaya kita penting. Itu doang makmum yang kencang. Begitu. Perempuan kalau di rumahnya ada orang lain, biar kata maghrib bisa subuh yang tadi pelan bacanya. Kalau ada orang lain, lagi banyak tamu di rumahnya, bukan mahramnya begitu. Tapi kalau enggak ada orang di rumah masing-masing, bini kita nih suruh baca maghrib, isya, subuh kayak kita orang sholat sendiri kencang. Maghrib kencang. Bini di rumah kencang. Kemudian kita disuruh baca sir, baca pelan. Siapa ini yang pelan? Ini mah mua-muanya. Imam, makmum, orang sholat sendirian. Di mana? Di luar yang tadi. Kalau dohor, asar, 3 maghrib, 3-4 isya, begitu. Ama qabliyah, ama ba'diyah, duha, muanya tuh. Pokoknya selain yang tadi disebut, bacaannya pelan. Bacaannya pelan.
pelan. Pelan. Kemudian kalau tahajud, yakni sholat jam 12 ke atas, ini bacaannya tawassut. Kalau tahajud, sholatnya bacaannya tawassut. Tawassut itu bergelombang. Kalau tahajud, bacaannya bergelombang tuh diayun, diayun kalau bahasa Betawinya itu bergelombang. Itu begitu. Bagaimana bergelombang tuh? Begini, umpama nih tahajud, pokoknya sholat apa kayak yang jam 12 ke atas dah, hajat kayak istiqoroh, habis Allahu Akbar, kita doa kita kan tentu pelan, normal, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim, Iyyaka na'budu. Jadi kadang kencang, kadang pelan, itu namanya bergelombang namanya. Baca suratnya begitu tahajud. Anda boleh pelan, rugi ganjarannya, rugi. Kurang manjur mintanya juga. Jadi baca suratnya begitu. Bismillahirrahmanirrahim, Allahus Somad, begitu. Walam yakul lahu kufuwan. Jadi diayun. Ini menolong sekali ajaran agama ini. Kalau bacanya pelan, bini kita juga nggak bangun-bangun, wong kagak tahu dia sholat apa kagak. Kalau bacanya saudaranya kenceng, bis kayak Muammar, itu bini loncat dari kasur, kaget. Tapi kalau diayun, sayup-sayup, ya suaranya tuh sayup-sayup. Kata bini, suara apa ini, enak banget ini yang baca Quran. Jadi dari merem-merem tuh melek, iya, melek dia. Masya Allah, laki gua apa mekasin ya, begitu. Dikata mekasin, itu betul. Jadi nanti bakal bangun dia karena enggak terganggu dengan suara diayun itu. Kadang kenceng, pelan, kenceng, pelan, itu enggak terganggu. Kayak bed. Kalau malam kenceng terus, bahaya yang lagi tidur, jadi ribut. Kalau pelan, enggak bisa nolongin yang tidur untuk bangun tahajud. Jadi dengan dengar suara Quran tuh lagi tidur tuh enak, nanti pengen bangun. Begitu, pengen bangun. Itu kalau udah jam 12 ke atas sholat begitu. Jam aja nyontoh begitu. Jam. Kalau beda, jam 12 siang bunyinya neng neng neng, jam. Kalau udah jam 12 ke atas neng neng, itu jam. Jangan dicatat dong Mas nih. Jangan yang ini mah. Bukan ilmu, bukan. Itu begitu. Beda ternyata. Kalau malam mah diayun. Suara tuh diayun. Kalau malam tuh. Nah, kita bacanya pelan, detuk. Ini nih aturan yang tadi sudah diterangkan, kapan kenceng, kapan pelan,
itu berbicara sholat yang tepat waktu, sholat yang masih pada waktunya. Itu aturan tadi, kalau kita sholat pada waktu yang diatur oleh agama, yakni disebut sholat adaan namanya, kayak maghrib tadi. Tapi bagaimana kalau qadha? Begitu qadha nih maghrib nih kita dohor dah, dohor tadi dohor belum sholat, kita ketiduran, sekarang nih baru ingat maghrib nih, astagfirullah saya tadi dohor belum sholat, pengen diqadha sekarang nih. Qadha kan namanya di luar waktu nih, bukan pada waktunya. Nih gimana kalau qadha sholatnya? Kalau sholat itu qadha mengikuti waktu qadhanya. Kalau sholat itu qadha, maka cara bacanya mengikuti waktu mengqadhanya. Kalau malam kenceng, kalau siang pelan. Jadi dohor kita qadha sekarang nih, jadi rakaat 1 dan 2-nya dohor. Hah? Kenceng apa pelan? Hah? Coba catatan yang baru dicatat. Kalau sholat qadha, coba catatannya baca. Jika sholat qadha bisa dohor di waktu malam, maka kudu mengikuti waktu qadhanya. Waktu qadhanya. Kalau malam kenceng, kalau siang pelan. Tulis biar paham. Kalau malam kenceng, kalau siang pelan. Tuh, itu rumus. Nah sekarang contoh kasus, kita mau qadha dhuhur sekarang nih, malam kan, sekarang nih siang apa malam nih? Malam. Maka rakaat 1 dan 2 sholat dhuhur kita yang kita qadha tuh kudu kenceng. Kenapa? Karena malam. Begitu. Begitu juga sholat asar yang kita qadha. Malumlah dulu ikut Persija belum diqadha-qadha, mau kita qadha nih. Begitu. Sekarang qadhanya malam asar, maka rakaat 1 dan 2 kenceng, jangan pelan. Jangan. Begitu juga sholat isya nih, malam belum sholat isya ketiduran, bangun jam 8 subuh, mau kita qadha tuh si isya. Sholat isya tuh bacaannya sir. Kenapa? Siang tuh. Begitu. Nah kalau qadha begitu, kalau qadha begitu mengikuti waktu pelaksanaan qadhanya, apa siang apa malam. Begitu. Kalau qadhanya malam kenceng, kalau qadhanya siang pelan. Itu aturan-aturan agama. Sholat zuhur yang diqadha malam hari bacaannya kenceng, sholat isya yang diqadha siang hari bacaannya pelan. Begitu. Pelan. Begitu. Itu kalau berbicara sholat wajib. Sholat wajib. Kalau sholat sunat kita mau qadha, maka mengikuti waktu sholat sunatnya. Sholat sunat nih, sholat sunat kita mau qadha, maka mengikuti waktu
di mana disuruh oleh agama kenceng apa pelan ngerjainnya, qadanya sama. Begitu. Kayak contoh witir, salat witir. Salat witir tuh bacaannya pelan apa kenceng ya? Kenceng. Kita belum witir. Siang jam 8 witirnya. Bacaannya kenceng apa pelan? Kenceng. Gimana pada waktunya? Yang tadi kalau malam kenceng, kalau siang pelan, itu kalau sholat wajib. Kan baru jangan meleng catatannya. Jangan hukum nih biar tahu. Kalau kagak ngaji kita bakal selagu-lagunya ibadah ini. Ibadah ini namanya muslim. Muslim tuh artinya muslim tuh orang yang manut sama agama. Enggak protes-protes sama agama, enggak selagu-lagunya beragama, begitu. Karena Islam ini udah mengatur segalanya. Jadi kalau sholat sunat, qadha percis dengan ada, begitu. Kalau waktu sholat tepat waktunya kenceng, qadhanya kenceng. Waktu tepat waktunya pelan, qadanya pelan. Contoh, tadi zuhur kita belum qobliyah zuhur, belum. Nih ingatnya sekarang nih, belum qobliyah zuhur. Sunat sholat qobliyah yang ditinggalin tuh diajarin oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunat di qadha. Sholat sunnah tuh duha. Tadi nih kita belum sholat duha, kita ingat sekarang belum, qadhain sunat. Berapa ninggalin duha dari umur 15 tahun? Ya qadhain. Rasulullah begitu. Bila sholat sunat itu ketinggalan, selalu diqadha. Qabliyah ba'diyah tuh. Nabi itu yang pasti masuk surga. Itu pasti tuh Nabi. Nabi pasti masuk surga enggak? Itu sholat qabliyah yang kelupaan diqadha sama Nabi. Nabi itu begitu. Itu yang pasti. Kita orang nih pasti masuk surga enggak? Enggak. Belum pas. Kagak diqadha, para amat. Tuh yang pasti aja begitu. Nabi pernah sekali habis sholat zuhur ada tamu, nggak ngerti nih tamu, ngajak ngobrol mulu, nggak berhenti sampai asar. Pas sholat asar udah pulang wiridan tuh, pulang menuju rumah, tengah jalan ingat, astagfirullah, belum ba'diyah zuhur, diqadha sama Nabi. Hadisnya sahih. Itulah Rasulullah. Wiridan tuh jangan ditinggalin begitu aja. Bapak-bapak demen tahajud tiap malam berapa? 4. Baik, satu malam kecapean gak tahajud, bangun subuh, qadhoi. Jangan gak diqadha, rugi. Begitu. Kalau nggak diqadha lewat begitu aja, rugi. Nanti berangkat dari awal. Kayak bayar listrik. Kita telat bayar, jangan nunggu diputusin. Kalau diputusin masang baru tuh mahal lagi. Bayar aja. Wiridan begitu, baca sholawat 3100 ketiduran. Waduh, malam gak baca, siang diqadha. Siang gak keburu, mana tugas motret dari pagi sampai sore, motret dari pagi sampai sore. Malam diqadha 6200. Biar kagak hilang keberkahan. Begitu. Kalau nggak diqadha, itulah baru satu. Kalau nggak diqadha. Jadi umpama nih kita wirid, baca apa ya? Malam Yasin gitu. Udah jalan baca Yasin tuh 20 tahun, nggak pernah tinggal gitu. Selama 20 tahun. Cuman semalam, kemarin malam apa tuh?
malam Selasa enggak baca, kita enggak kodok nih malam tuh, enggak boleh kita ngomong sekarang nih pengen baca, tapi sekali yang kemarin enggak dikodok. Kalau ditanya udah berapa tahun baca Yasin, baru sehari, karena yang kemarin hilang, udah putus kan, putus nih meteran baru begitu. Makanya biar enggak putus, yang hilang tuh dikodok, itu enggak putus. Kalau malam ini 2 kita baca umpamanya, itu namanya kita masih nyambung namanya. Tapi kalau kita yang kelewat udah aja, nggak bisa kita menyebut bahwa kita sudah sekian tahun sholat duha, sudah sekian tahun baca Yasin, sudah sekian tahun baca ratib, nggak bisa. Jadi kalau sudah berhenti, mulai ngitungnya baru. Seperti meteran listrik aja, kalau udah diputusin, masang lagi dari 0 lagi, bukan ngelanjutin, nggak ada, 0 lagi, gara-gara putus. Tapi kalau kita tunggakan tuh kita bayar, masih ngelanjutin, begitu. PLN aja begitu, nyontoh agama tuh begitu. Jadi sholat qobliyah dhuhur yang ketinggalan tadi siang mau kita kodok ini malam, ngikuti siang. Jadi kalau dia sholat sunnahnya pelan, kodonya tetap pelan. Kalau kenceng, kodonya kenceng. Ini tahajud kan bergelombang, maka kodonya juga jam 10 siang bergelombang bacaannya, jangan pelan, kodoknya tuh begitu. Itu aturan yang diatur oleh agama begitu. Apa yang disebut kenceng? Kenceng tuh kedengaran orang yang ada di samping kita. Apa arti pelan? Pelan itu kedengaran kuping dewe. Jangan sholat zuhur nyaring banget, sampai 2 baris masih kedengeran. Itu namanya jahar, makruh. Kedengeran kuping aja. Karena memang kudu dibaca ini rukun-rukun qauli, Fatihah baca tuh qomat kamit ada hurufnya. Begitu, baca. Jangan nggak baca. Apa penyebab ada pelan, ada kenceng ini? Penyebabnya apa? Jadi begini penyebabnya saudara. Dulu baginda kita Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama masih ada di Mekah, waktu Nabi itu di Mekah, Nabi ngumpet-ngumpet ibadahnya sebelum Umar bin Khattab masuk Islam lah. Jadi sholatnya ngumpet-ngumpet sehingga mengganggu orang musyrik tuh demen banget mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tadinya mau bacaannya kenceng, tadinya semua bacaan tuh mau siang mau malam bacaannya kenceng aja tadinya. Cuman orang-orang musyrik tuh terganggu sama suara tuh Nabi tuh. Jadi sehingga kalau ngedengeran lagi baca Quran, langsung aja yang lagi sholat digebuk para sahabat. Ada yang ditusuk pakai besi panas. Maka turun ayat, ndak usah jahar-jahar, suruh pelan, diatur pelan. Jadi bacanya Nabi pelan bacaannya, diatur oleh Allah. Maghrib kenapa kenceng sama Isya?
ama subuh. Kenapa zuhur asar itu pelan? Zuhur asar orang-orang musyrik pada kerja, pada main. Jadi pada ngumpul tuh, pada ngumpul. Kalau siang mereka pada ngumpul. Zuhur ama asar, sehingga bacaannya pelan. Maghrib itu ngeluyur, biasa itu. Kalau udah jam 5-an itu ngeluyur. Orang kalau mau main di clubbing, diskotik, milenium gitu, pernah itu jam 5 jalan kalau mau ke klub itu. Jadi begitulah kebiasaan orang Arab. Maka rakaat 1 dan 2 kencang. Tuh penyebabnya kencang pelan. Kencang isya tuh nggak ada dia yang ngeluyur. Ada yang masih main bola di jalanan. Subuh kenapa kencang? Mereka masih tidur. Kalau zuhur asar mereka kumpul pelan. Asalnya begitu tuh. Lalu kemudian makanya kalau sholat di Madinah id segala macam tuh kenceng. Kalau di Madinah id, kenapa? Karena udah aman, udah hijrah Madinah, udah nggak ada musuh-musuh begitu. Itu sejarah awal kenapa bacaan itu ada pelan, ada kencang. Maka turun tuh surat Isra ayat 110. Inilah sejarah kenapa pelan, kenapa kencang. Wala tajhar bisolatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Dari situlah kemudian itu Nabi bacanya ada pelan, ada kencang, sampai menjadi ajaran, sampai kemudian itu sampai sekarang. Kalau maghrib, isya, subuh kencang. Kalau zuhur, asar pelan. Inilah ajaran terkait jahar dan sir. Jadi kita harus paham. Kita mau mengqadha salat kita yang ketinggalan, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, malam kencang semua. Begitu. Qadanya siang, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh pelan semua. Itu begitu. Ini kalau kita enggak ngaji, kita enggak tahu. Kalau enggak ngaji, itulah keuntungan kita ngaji. Segini aja nih. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam.